Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yovita Fatmi. Oke, di video kali ini video yang spesial karena aku bakalan challenge selama 100 hari ngomong di depan kamera tanpa skrip. Oh ya teman-teman, ngomongin tanpa skrip, jadi aku kan baru awal-awal, jadi mungkin gak langsung bisa aku ngomong tanpa skrip di depan kamera. Cuman aku bakal berusaha agar aku bisa ngomong dan lancar di depan kamera maupun di depan semua orang nantinya ya teman-teman. So karena itu kelemahan aku, jadi aku bikin challenge di video kali ini teman-teman, agar jadi video ini aku record untuk melihat progres aku di kemudian hari. Gimana sih dulu aku itu berproses, ternyata aku bikin videonya tuh begini, dan di kemudian hari insya Allah bakalan nggak akan terbata-bata lagi, nggak akan belibet lagi, nggak akan a e o e o gitu lagi, nggak akan mikir terlalu lama lagi buat ngomong depan kamera. So di video pertama aku ini, aku challenge-nya selama 1 sampai 100 hari teman-teman. Jadi ini video pertama aku yang aku record pada tanggal 6 Jumat 6 Februari 2026. Oke teman-teman, ini the first time aku ngomong depan kamera. Kalau teman-teman lihat video aku sebelumnya, itu aku nggak terlalu banyak ngomong untuk video-video aku karena aku bingung aja mau ngomong apa. Oke teman-teman, ngomongin challenge ngomong depan kamera tanpa skrip, itu untuk pertama-tama ini aku mungkin nggak pakai skrip, maksudnya akan pakai sedikit skrip, cuman aku bikin poin-poin penting untuk yang aku sampaikan di depan kamera atau video aku selanjutnya. Jadi kan aku challenge-nya itu 1 sampai 100 hari challenge. Jadi yang aku bikin tuh cuma poin-poin penting, misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya itu aku mau ngomongin apa aja, poinnya harus apa aja yang aku sampaikan, supaya aku nggak bingung besok record apa lagi ya, besok mau bikin video tentang apa ya, itu nggak, supaya nggak bingung aja teman-teman. Jadi aku nge-record, aku bikin skrip ini cuman poin-poin penting, jadi aku kembangkan dengan kepalaku sendiri, dengan bahasa aku sendiri gitu teman-teman. So teman-teman, oh ya aku lagi di luar ini teman-teman, karena tadi tuh aku lagi ada perlu memperpanjang kartu, cuman masalahnya lagi nggak ada stok kartu. Jadi aku pikir aku bakalan record video aja deh, supaya nggak sia-sia aja aku kesini. Jaraknya lumayan jauh sih dari rumah aku, jadi lumayan aja, sayang aja kalau nggak ngapa-ngapain gitu. So di video kali ini adalah hari pertama aku nge-record ya teman-teman. Jadi mungkin agak masih ngangingu-ngengu, hahihu heho, cuman aku akan belajar supaya aku bisa ngomong lancar depan kamera. Terus apa ya, lebih terstruktur. Aku mau ngomong pelan tapi pasti pesannya tersampaikan gitu teman-teman. Untuk itu mohon bantuannya ya teman-teman. Oh ya, aku mau nge-record video ini untuk progres tentunya ya teman-teman. Progres aku ke depannya, aku bisa melihat proses aku sebelumnya itu kayak gimana sampai aku nantinya di depan umum. Aku berharap aku bisa ngomong depan umum lancar, pede, percaya diri, kemudian ngomongnya terstruktur gitu teman-teman. Karena kalau zaman sekarang ya, aku pikir zaman sekarang mau sepintar apapun teman-teman, mau sepandai apapun itu, di bidang apapun itu, kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan sama siapa aja, itu kayak nggak ada apa-apanya. Misalnya, oh dia pinternya cuma buat diri dia sendiri gitu kan teman-teman. Jadi aku maunya tuh aku pintar, Bismillah ya, aku pintar tapi teman-teman juga paham, teman-teman juga bisa ambil kesimpulannya, metiknya, itulah teman-teman ya. Jadi kenapa aku mulai ngomong di depan kamera itu sekarang, karena di tahun 2026 ini, dulu aku sempat sekolah itu aku sama sekali nggak tampil depan kamera, maksudnya nggak ada tampil depan umum,
Maksudnya itu nggak tampil depan umum itu aku nggak ngomong. Aku kalau tampil depan umum itu palingnya yang pasti-pasti aja. Kalau misalkan di sekolah itu kayak penggerek bendera di sekolah itu nggak ada ngomong-ngomong apa-apa ya. Terus kalau hari Jumat aku cuman baca Quran atau baca terjemahan itu kan udah ada. Jadi kalau aku mau jadi MC, mau jadi penceramah, ngisi kultum itu nggak ada teman-teman karena aku pemalu, aku ngeklaim diri aku sebagai introvert, tapi kata teman-teman aku, kamu nggak introvert, cuman kamu overthinking aja. Dan aku percaya itu, aku terlalu overthinking sebelum tampil itu teman-teman. Aku kalau tampil depan umum itu kayak, ini aku udah ngafal nih ya, anggaplah aku udah ngafal sebuah teks. Tapi ketika aku akan tampil, aku udah overthinking banget ya. Aku akan tampil di depan semua orang yang orang itu pinter-pinter semua. Aduh, aku minder, aku insecure dan segala macam. Jadi kayak ketika aku udah di depan umum, aku mau menjelaskan sesuatu itu kayak ngeblank, terus hilang semua yang ada di kepala aku. Nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu teman-teman. Jadi kayak aku sekarang aku pengen challenge gitu teman-teman. Makanya aku bikin video kali ini gitu. Kebetulan aku lagi sendiri di luar, jadi kayak aku lebih leluasa. Untuk hari pertama ini aku berharap ya akan lancar begini ya teman-teman. Kalau misalkan langsung ada orang, kayaknya aku nggak berani juga karena malu gitu ya teman-teman. Ya, oh ya, aku mau cerita juga pengalaman aku sebelum aku kenapa sampai aku melaksanakan channel maksudnya challenge ini di channel aku sendiri gitu teman-teman. Jadi dulu tuh aku sempat insecure dan kepikiran, kemudian aku menyesal gitu teman-teman. Jadi gini, aku udah menyediakan sebuah teks atau sebuah pertanyaan yang harus aku tanyakan karena itu aku menjadi perwakilan salah satu di kelompok aku. Jadi di daerahku adalah Bapak Bupati gitu ya, kan orang terpandang, orang yang menjabat gitu ya di di daerahku. Jadi ada acara pembukaan apa aku lupa waktu itu. Cuman datanglah dan kami berkumpul di situ ya teman-teman. Jadi mau apapun aja silakan. Mau tanya apa aja silakan, mau minta apa aja silakan. Jadi aku mau bertanya sekaligus meminta suatu hal itu terkait kelompok kami gitu ya teman-teman. Jadi kelompok itu kelompok tani teman-teman. Karena aku salah satu petani milenial, jadi kayaknya aku diharuskan, yo kamu bertanya ya, kamu nanti ngajukan permintaan ini ya, bertanya secara langsung ya. Oh my god, itu kayak jadi beban, jujur li itu akan jadi beban banget buat aku waktu itu. Jadi satu hari sebelum hari H itu ya, aku udah research semuanya, aku udah bertanya, cara bertanya, cara ya pokoknya di AI aku cari waktu itu. Oh my god, sampailah di hari H itu tiba, banyak banget orang, ya Allah ya Rahman, banyak banget. Jadi kayak aku udah overthinking duluan, ini aku akan bertanya tapi aku gemetaran, jadi konsepnya hilang. Aku urungkan diriku, aku nggak bertanya sama sekali. Dan setelah selesai acara itu, oh my god, itu pertanyaan berbobot banget buat aku teman-teman, karena nggak ada yang bertanya soal itu. Jadi setelah selesai acara, bapak aku kayak kecewa gitu ya teman-teman. Kenapa sih kamu nggak unjuk diri? Kamu nggak perlu bertanya pertanyaan berbobot, pertanyaan yang wah ini bagus nih pertanyaan, nggak harus itu. Cuman kamu berani nggak kamu untuk tampil ke depan? Berani nggak kamu menyuarakan apa yang akan kamu pertanyakan itu? Berani nggak gitu? Itu aja udah cukup untuk awal-awal ini, dan aku berpikir wah iya juga ya. Kayaknya aku harus berani. Terus bapakku bilang, bapak dulu nggak berani juga untuk tampil di depan karena bapak itu salah satu orang yang
terpandang juga di daerah. Maksudnya terpandang bukan orang tuaku kaya ya, enggak juga. Cuman beliau bisa membawakan, menyampaikan, mengasih materi, memberikan solusi dan segala macam itu orang yang dituakan lah di dalam daerah aku. Jadi kayaknya beliau kecewa gitu karena aku nggak bertanya. Jadi itu adalah langkah awal aku penyesalan yang sangat besar karena kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman. Jadi video ini khusus untuk perkembangan diri aku, untuk perkembangan teknik, bukan teknik ya, supaya aku bisa lebih leluasa lah ngomong depan kamera, ngomong depan semua orang, lebih terstruktur gitu teman-teman, supaya nggak malu lagi, nggak ini nggak itu gitu ya. Jadi aku putuskan untuk challenge selama 100 hari konsisten, insya Allah bakalan konsisten depan kamera ngomong seperti ini, apa aja deh teman-teman, pokoknya aku sampaikan nih teman-teman. Untuk itu tonton terus video ini sampai habis, sampai challenge ini berakhir 100 hari. Aku pengen melihat progres aku gimana sih rasanya di 100 hari kemudian aku akan tampil gitu ya. Maksudnya tampilnya itu ya awal-awal kayaknya mau bergaul dulu, mau bersosialisasi dulu gitu teman-teman. Belibet banget ya teman-teman. Aku pengen mau selancar itu. Jadi untuk itu mohon dukungannya teman-teman. Udah sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys. Bye-bye.